nilai kezuhudan itu menjadi bobot pada ibadah. Ma qalla amalun baraza min qalbin zahid wa ma kathura amalun baraza min qalbin raghib. Amalan tidak dinilai dikit dari yang dikerjakan oleh seorang hamba bila amalan itu keluar dari seorang hamba yang hatinya ada kezuhudan. Amalan tidak dinilai banyak meski segede gunung bila hatinya merisaukan pada dunia. Jadi yang dinilai itu bukan angka, bukan kuantiti tapi quality. Walaupun sama-sama 1.000, antara 1.000 rupiah sama 1.000 dolar sama 1.000, tapi beda nilainya, beda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Wa kana Abu Abdillah al-Maghribi rahimahullahu ta'ala yaqulu, dan adalah Imam Abu Abdillah al-Maghribi, moga-moga Allah merahmati beliau, yaqulu, yaitu beliau berkata, al-faqirul mujarradu, al-faqirul mujarridu anid dunya wa illam ya'mal syai'an min a'malil fadaili afdalu min haula'il muta'abbidina wa ma'ahumud dunya, bal dzarratun min amalil faqiril mujarridi afdalu minal jibali min a'mali ahli dunya. Al-faqiru, adapun seorang sufi, al-mujarridu, yang mengosongkan diri daripada dunia, sekalipun ia tidak beramal akan sesuatu daripada amal-amal fadilah, amal-amal sunnat, yaitu lebih tinggi, lebih afdal ketimbang dari mereka ini yang tukang ibadah. Wa ma'ahumud dunya, padahal ada bersama mereka yaitu dunia. Bal dzarratun, bahkan adapun secuil, min amalil faqiril mujarridi, daripada amalan seorang sufi yang mengosongkan daripada dunia, afdalu minal jibali, yaitu lebih afdal ketimbang dari segunung amalan, min a'mali ahli dunia, daripada amalan-amalan ahli dunia. Wallahu a'lam bishawab. Saudara-saudara sekalian yang mulia, ketika seorang hamba itu sudah istiqomah di dalam taubat, maka seorang hamba itu akan muncul cahaya di dalam hatinya yang mendorong untuk hidup berperilaku zuhud. Apa itu zuhud? Syekh Nawawi Al-Bantani jelaskan di dalam kitabnya Salalimul Fudala. Kata beliau, zuhud itu adamu ta'alluqil qalbi bil mali la adamul mali. Zuhud itu tidak menaruh dunia dalam hati, hidup tidak merisaukan dunia, bukan tidak punya apa-apa. Maka orang-orang
yang sudah istiqamah di dalam bertaubat akan lahir perilaku zuhud. Dia hatinya tidak merisaukan kepada sesuatu yang akan terjadi ke depan, dan hatinya tidak berduka nestapa terhadap apa yang telah terjadi kemarin. Karena dunia tidak menjadi tujuan bagi orang zuhud, akan tetapi dunia menjadi wasilah dan jembatan untuk menuju kedekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada bagian ini Ibnu Taimiyah menyatakan az-zuhdu tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Zuhud itu meninggalkan hal yang tidak ada nilai manfaat pada akhirat. Kalau yang enggak ada membawa kemaslahatan untuk ke negeri abadian, dia tidak mau kerjakan. Maka orang yang zuhud itu menganggap dunia kayak sapu tangan yang ditaruh di kantong. Dia bakal dipakai, bukan tidak punya sapu tangan, tapi punya. Tapi akan dipakai saat hidung ingusan. Kalau tidak ingusan mau nggak bakal dipegang-pegang, karena dia tidak butuh. Begitu. Maka orang-orang yang zuhud ini di dalam hatinya memiliki kedudukan yang sangat tinggi di mata agama. Meski zuhud ini pada akhirnya berkelas. Bagi orang awam, tingkat dasar zuhud itu adalah meninggalkan yang haram. Dan Islam mengajarkan peradaban ini. Sampai peradaban dapur Islam ajarin. Bagaimana seseorang jangan makan pada barang yang haram. Kalaulah orang tidak mau sembarangan makan, maka korupsi dengan sendirinya akan hilang. Tapi selama orang tidak mengenal peradaban dapur, bahwa aklul haram adalah sesuatu yang dilarang, maka biar kata petugas untuk anti korupsi seabrek makin menjamur. Karena faktornya daripada hati yang memiliki ketergantungan pada dunia. Bila dia naik dari meninggalkan yang haram, maka disebut zuhdul khas, yaitu tarkul fudul minad dunia, meninggalkan hal yang tidak ada faedah dari dunia. Bukan sekadar yang haram, yang halal, kalau tidak ada nilai manfaatnya nanti di akhirat dia tidak mau. Bila ini dia zuhud ini terus dilatih jiwanya, maka akan naik kepada zuhud khawasul khawas, yaitu tarku ma yushghilu anillahi ta'ala, akan meninggalkan apa saja yang menyibukkan dirinya jauh dengan Allah. Maka bukan sekedar dunia saja, ini semuanya harus dipraktekkan, dilatih jiwa kita. Orang yang zuhud itu kayak tukang parkir di mall. Mobil nambah, hatinya nggak goyang, keren gua, enggak, biasa aja. Ketika mobil itu hilang satu demi satu pergi dari situ, biasa saja. Kenapa dia punya sikap seperti demikian? Karena dia sadar dia sebatas dititipi dan tugasnya menjaga amanat itu. Maka bertambah, tidak menjadikan sombong, dan berkurang, tidak menjadikan dia berduka nestapa. Bilalah hartanya hilang, mungkin ini akan menyebabkan kita masuk neraka.
Mungkin itu. Maka biasa dalam hidupnya. Bila hartanya bertambah, ibadahnya tidak bertambah. Dulu waktu diberi rezeki oleh Allah 100.000 sehari, dia sedekah 1.000 rupiah. 1.000. Sekarang dikasih rezeki oleh Allah, naik bisnisnya 1.000.000. Kalau dia masih 1.000, bermasalah pada jiwanya. Ini yang disebut jangan-jangan belum merdeka. Sebab kata teman kita Yai Dr. Iqbal nih, yang namanya merdeka itu bila dompetnya gambarnya Bung Karno, Bung Hatta. Tapi bila dompetnya gambarnya Patimura, itu masih zaman penjajahan, masih berjuang dia. Lah dia yang diinfakkan barang yang tidak ada artinya. Kalau buat agama diminta bantuan semacam maulid lah, atau apalah acara masyarakat, dia selalu bertanya, emang ada dalilnya? Begitu. Tapi kalau buat ada acara di lingkungan, semacam acara hiburan, dia kata kurang berapa biayanya. Enggak pakai nanya, emang ada dalilnya itu? Enggak. Ini bermasalah pada jiwanya. Dan kajian kita ini, nilai kezuhudan itu menjadi bobot pada ibadah. Kata Imam Abu Abdillah Al-Maghribi, ulama besar dari Maroko, beliau mengatakan al-faqirul mujarridu anid dunya wa illam ya'mal syai'an min a'malil fadail afdalu min haula'il muta'abbidin wa ma'ahumud dunya bal dzarratun min amalil faqiril mujarrid afdalu minal jibal min a'mali ahli dunya. Kalam beliau ini dikutip oleh Ibnu Athaillah dalam hikamnya. Kata Ibnu Athaillah dengan bahasa yang lain tapi senada maknanya, ma qalla amalun baroza min qalbin zahid wa ma kathura amalun baroza min qalbin raghib. Amalan tidak dinilai dikit dari yang dikerjakan oleh seorang hamba bila amalan itu keluar dari seorang hamba yang hatinya ada kezuhudan. Amalan tidak dinilai banyak meski segede gunung bila hatinya merisaukan pada dunia. Jadi yang dinilai itu bukan angka, bukan kuantiti tapi quality. Walaupun sama-sama 1.000, antara 1.000 rupiah sama 1.000 dolar sama 1.000, tapi beda nilainya, beda. Bahkan ama 500, 1.000 rupiah ama 500 dolar masih tinggian 500 dolar. Kenapa? Ini isi di dalamnya punya nilai tukar yang luar biasa. Begitulah ibadah. Kalau kita paham tentang dunia, dunia yang laksana sendal, kita datang ke masjid muhajirin bawa sendal dari rumah, lalu kemudian enggak kita bawa ke dalam masjid karena yakin masjid itu suci, sendal kotor, tak layak barang kotor ada di dalam ruangan yang suci. Bila kita paham tentang dunia, lalu tidak dimasukkan di dalam hati, karena kita paham dunia adalah barang yang tidak dipandang oleh Allah, lalu kita masukin di hati, tak mau. Hati tempat dipandang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tak mau mengotori itu. Maka amalan sedikit yang dikerjakan oleh orang yang zuhud akan mengalahkan bergunung-gunung daripada amalan-amalan orang yang hubbud dunia. Maka wajar bila Al-Imam Ad-Dimyati di dalam kitabnya Al-Matjarur Rabih
beliau meriwayatkan satu hadis daripada Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabaqa dirhamun alfa dirham. Uang seperak akan mengalahkan berperak-perak. Dari mana? Dari quality, bukan dari quantity. Maka asal kita memiliki kezuhudan, amalan sedikit punya nilai besar di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah girang, yang dia besarkan adalah Allah, seperti manifestasi solat dia, Allahu Akbar. Yang besar adalah Allah, dunia kecil dan hina. Dia sebagai alat kayak sandal buat jalan untuk mencapai tujuan, bukan sebuah tujuan. Maka banyaknya duit kalau bikin jauh dengan Allah, maka sebetulnya dia hubbud dunya. Banyak duit malah tambah ruku sujudnya sama Allah, makin gemer ibadahnya, berbaginya, maka dia mengerti tentang harta laksana Nabi Sulaiman alaihi salam. Karena dunia bukan zatnya yang dibenci. Sebab Nabi menyatakan ni'mal malus salih lirrajulis salih. Bahkan dunia bila dipahami benar-benar sebagai jembatan, media, seperti pemahaman Nabi Sulaiman alaihi salam, bukan sekedar menjadi wali, bahkan menjadi nabi, raja juga, nabi juga. Itu menunjukkan harta bila mengerti menggunakannya bisa membuat dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketiadaan harta, bila kemudian dia paham, dijadikan alat untuk dekat dengan Allah, itu pun bisa wusul kepada Allah. Contohnya Nabi Isa alaihi salam. Dia fakir, tapi bisa dekat dengan Allah, bahkan menjadi nabi dan rasul. Karena bukan ada dan tidaknya, bagaimana sikap hati memandang ini barang. Itulah yang akan menjadi bernilai adanya. Maka kata Imam Abu Abdillah Al-Maghribi, seorang fakir. Fakir itu bukan fikih kitab kita. Kalau fikih, fakir man la mala lahu wala kasbah. Fakir itu orang yang enggak punya harta atau enggak punya usaha yang bisa menutup 50% aja daripada kebutuhannya. Apatah lagi 100%, itu fakir. Tapi kalau dalam tinjauan tasawuf akan beda walaupun sama kata. Fakir itu tak ubahnya seperti kata gedang. Tergantung siapa yang ngomong. Iskandarkah? Apakah Iskondor? Begitu. Orang Sunda kah? Apakah orang Jawa? Walaupun sama-sama gedang, bila orang Sunda yang ngomong, maksudnya pepaya. Tapi bila yang ngomong gedang itu orang Jawa, maksudnya pisang. Kok beda? Ini berbicara istilah. Fakir berbeda antara istilah hukum dan istilah spiritual. Antumul fuqara'u ilallah wallahu wal ghaniyul hamid. Fakir itu orang yang selalu hatinya merasa butuh sama Allah, enggak pengen jauh dengan Allah. Itulah disebut bahasa lain sufi. Bukan sufi kayak teman kita, dia mah sulit finansial. Begitu, tandanya compang-camping pakaiannya. Ini sufi bimaknal kalimah. Seorang sufi yang kosong hatinya daripada dunia, walaupun ibadahnya pas-pasan, wa illam ya'mal syai'an min a'malil fadail, yakni a'malis sunnah,
a'malil mustahab. Seorang sufi yang hatinya tidak terpaut kepada dunia, meski ibadahnya pas-pasan, di mata Allah itu lebih tinggi dibanding orang yang saban malam sholat 100 rakaat, tapi hatinya berkecamuk pada dunia. Ada kucing aja jatuh dari genteng, maling tuh, udah bingung aja dia. Begitu, sendalnya doang yang butut, sewalau yang bawahnya dikasih peniti bawahnya. Lagi sholat, hilang gak ya sendal gua? Namanya hubbud dunya, hatinya berta'alluq pada dunia. Padahal hartanya sewalau butut. Jadi patokannya adalah ketergantungan hati. Maka orang ibadah banyak, luar biasa ibadahnya, ama orang ibadah nampak pas-pasan, Allah pandang bukan kuantitinya, tapi bobot daripada jiwa yang melaksanakan itu ibadah. Maka jiwa yang tidak terpaut pada dunia, meski ibadahnya kayaknya pas-pasan, kok 17 rakaat pas bandrol ya, nggak ada ibadah, kok puasanya Ramadan aja. Seringnya saumud dahar, orang-orang pada saum dia mau dahar mulu dahar. Begitu. Ini bagaimana ini? Di mata Allah, bila memiliki hati yang zuhud, akan jauh lebih tinggi daripada orang yang ibadahnya Masya Allah banyaknya, namun hatinya penuh dengan hubbud dunia. Sahabat bertanya kepada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Ya Rasulullah, kasih resep dong amane. Satu aja amalan yang kalau saya kerjakan Allah demen sama saya, orang juga demen. Kata Nabi, izhad fid dunya yuhibbakallah, wazhad fima indan nas yuhibbakan nas. Kata Nabi, ente zuhud aja, artinya jangan ta'alluq pada dunia, Allah demen. Karena Allah pandang hati anda, tidak banyak sampah dalam hatinya. Begitu juga tidak banyak ngarep sama orang, orang bakal demen sama kita. Kalau dikit-dikit minta, dikit-dikit minta, dikit-dikit minta, orang juga gedek. Biar kata dia dermawan, apatah lagi pelit. Kata dia, lu sekalian aja tidur di kantong gua nih. Nih kantong gua nih. Saban hari datang mulu. Begitu. Itu yang dermawan. Kenapa? Karena kita tidak izhad fima indan nas. Kita ada tama'. Maka di dalam hidup, bagaimana kita berlaku zuhud sebagai a'lal maqamat. Begitu, sebagai maqam yang tinggi di dalam hidup kita. Bukan tidak punya duit, tapi hati tidak bergantung pada duit. Biasa dia pada duit. Bila diminta oleh Allah, dia buru-buru keluarkan. Zakat dia pilih yang terbaiknya. Dia makan harta yang berasnya ketika zakat fitrah yang berapa ya umpamanya? Berapa seliternya? 10.000. Baik. Dia beli yang seliternya 50.000 buat zakat. Emang apa? Ini buat saya di akhiratnya. Masa saya makannya beras pandan wangi, zakatnya raskin, beras orang miskin. Ini wala tayammamul khabisa minhu tunfiquna walastum biakhidi illa an tughmidu fi. Ini enggak benar. Begitu. Jangan. Ini namanya wailul lil mutaffifin. Ini dia neraka wail bagi orang yang tukang ngurangin timbangan. Begitu, buat dirinya aja yang wah-wah. Nah, begitu lah, buat kepentingan akhiratnya yang susah-susah. Begitu, yang kayak begini. Masukin aja kotak amal masjid duit yang udah lecek-lecek.
Yang bagus saja kasih Indomaret. Ada yang model kayak begitu tuh? Enggak ada, alhamdulillah. Ini mau gimana? Nyusahin. Kan amal ente itu di akhirat. Nanti bakal ditemui amal di akhirat. Semua gambarannya lecek semua. Kok lecek? Ya lu yang masukin yang lecek-lecek. Mana udah dikasih plastik tuh apa namanya itu? Isolatif. Begitu. Kayak begitu. Ini kan kagak benar. Bal dzarratun min amalil faqiril mujarrid afdalu minal jibal min a'mali ahli dunia. Bahkan secuil. Biar gampang, seperak kalau berbicara berbagi. Yang dilakukan oleh orang yang zuhud itu lebih tinggi daripada jutaan, miliaran yang orangnya adalah hubbud dunia. Pahami, dunia adalah jembatan buat menuju akhirat, dan kita dicipta bukan untuk dunia, untuk akhirat. Maka kita suka janji dalam solat, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Solatku, ibadahku, hidup dan matiku untuk Allah. Lalu dunia ini dicipta sebagai sarana untuk siapa? Ya untuk kita. Kita untuk Allah. Jangan kita untuk kita. Untuk dunia rugi. Rugi. Biar kata duit itu banyak. Coba lihat tempat yang bakal kita tempatin. Ya 2 meter. 70 cm. Kata kita Masjid Muhajirin AC-nya kurang, lampunya kurang terang. Kata kita, itu adalah tidak mengerti. Nanti dikubur boro lampu. Kayak gini banyaknya, atuk juga kagak ada. Boro AC, kipas yang bekas sate, Idul Adha tuh kagak ada juga. Kecil ngap, mau ngapa kita? Apa yang kita mau puyengin hidup? Udah, kita harus jalanin apa adanya. Yang orang punya, suatu saat kita punya. Kita enggak merongrong, ada tidak sombong, tidak ada tidak banyak berkeluh kesah, dan menjadi malas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seringkali orang pada waktu dia rumahnya belum ada lampu, belum ada listrik, masih ke lampu tok-tok, dia baca Quran, pakai lampu kena angin, mati. Baru juga 2 ayat, nyalain lagi, kena angin lagi, mati. Nangis sama Allah, ya Rabb, beri dong kami dunia supaya kami bisa masang listrik. Kalau pakai meteran mau ya Rob nggak bakalan mati, kena angin juga. Jadi baca Quran juga nggak keganggu. Ternyata pada waktu kuat dia bisa masang meteran, bukan baca Quran. TV mulu TV, Qurannya kelewat mulu. Ada yang model kayak begitu? Nggak ada, alhamdulillah. Ini kalau ada bermasalah permintaannya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu rumahnya masih reot, belum permanen dari bilik, pakai atapnya dari daun kirai. Lalu kemudian malam dia kuat sholat malam 8 rakaat. Lalu baru 2 rakaat bocor. Dia nangis, ya Rob, bocor ya Rob. Padahal saya niat 8 rakaat ya Rob. Ini bagaimana? Berilah rezeki yang banyak, biar saya bisa bangun rumah gedong gitu. Begitu. Kalau udah gedong sholat bukan 8 doang, ini bisa 50 rakaat ini Rob. Akhirnya Allah kasih rezeki kebeli juga rumah di komplek. Begitu. Ujungnya malamnya ngorok, mulu ngorok. Begitu. Borok 8, borok 50, 8 aja kagak. Ada yang model kayak begitu. Coba direnungi. Ini sebetulnya apa tujuan kita?
Jangan sampai kita ama maling masih tinggian maling. Maling aja paham kalau malam tuh mustajab. Tandanya maling itu kalau malam melek. Dan tidak sedikit orang yang nyolong tuh selalu malam. Karena paham malam itu waktu mustajab. Maling. Masa kita kagak ngerti derajat kita sama maling masih tinggian? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka dunia, saudara, jadikan sarana menuju akhirat. Sebab ad-dunya mazra'atul akhirah. Bukan dunia menjadi tujuan kita. Maka orang-orang yang di hatinya dipenuhi dengan hubbud dunya, hidupnya akan linglung. Hidupnya akan bingung. Laksana tukang mabuk, kemana jalan ini? Dia stres, hidupnya nih bagaimana ini ekonomi, bagaimana ini, bagaimana. Lah, dari dulu juga kamu dikasih makan sama Allah. Toh udah dibombardir corona juga sampai sekarang masih hidup. Masih makan juga sehari 3 kali, itu juga belum termasuk bakso, mie ayam, batagor, siomay. Benar nggak? Yang kayak begitu mengeluh kan nggak pantas. Kudu yang dibanyakin ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Imam Abu Abdul Maghribi, darratun min amalil faqiril mujarrid afdalu minal jibal min a'mali ahli dunia. Bahasa Ibnu Athaillah dalam hikamnya, ma qalla amalun baroza min qalbin zahid wala kathura amalun baroza min qalbin ar-raghib, yakni muhibbid dunya. Amalan tidak dinilai dikit sebab memiliki bobot hati yang luar biasa. Jadi bukan gede kecilnya mobil truk sama mobil sedan. Gedean mana kira-kira? Truk. Tapi berbicara bobot, beratan mana? Sedan. Maka truk sama sedan mahal mana? Kan kecil. Bukan, bobotnya, dalemannya ini nih, yang mahal. Nah, daleman itu namanya zuhud. Itu yang mahal. Maka upayakan saudara, kita di dunia ini menjadi orang yang zuhud. Nabi Allah Sulaiman alaihi salam, padahal hartanya banyak, tapi bergelar Sayyiduz Zahidi, rajanya orang-orang zuhud. Duitnya banyak. Begitu Nabi Isa nggak punya duit, gelarnya Sayyiduz Zahidin. Karena zuhud bukan pada lahiriah, tapi zuhud pada aspek batiniah. Dan Islam tidak anti harta. Karena itu Islam mendorong orang punya harta supaya bisa berzakat, supaya bisa wakaf, supaya dia bisa haji, supaya dia bisa umroh, supaya bisa memberi nafkah. Ini harta. Tapi kalau masih pada koridor yang dibenarkan oleh agama, sebanyak apapun, maka tidak disebutlah orang itu hubbud dunya bila benar cara menggunakannya. Maka Nabi menyampaikan, ni'mal malus salih lirrajulis salih. Sebaik-baik harta bila jatuh di tangan orang zuhud. Kita jangan anti jabatan. Jangan juga kita berta'alluq penuh pada jabatan. Jabatan ini adalah minad dunia. Bila jabatan itu bukan makin dekat dengan Allah, tapi termasuk minal akhirah, bila jabatan itu mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini yang paling pokok, peradaban yang diatur oleh Islam. Diatur begitu. Perempuan yang orang tidak mengerti mengata Islam itu adalah tidak memberi kebebasan kepada orang. Ini pola pikir, namanya pola pikir sekuler. Tidak mengerti dia.
Dikata Islam memberikan batas ngungkung orang. Ini tidak mengerti. Justru Islam itu kalau dia paham memberikan kebebasan sebebas-bebasnya asal lewat pintunya. Kita ini yang hadir di Masjid Muhajirin, kalau mau jujur, hasil daripada pergaulan bebas sebebas-bebasnya antara bapak dan ibu kita, tapi lewat gerbang nikah. Inilah yang diayomi oleh Islam. Enggak boleh bebas sebebas-bebasnya tanpa ada pintu. Ini enggak benar. Islam itu memberi kebebasan apa ya? Ekonomi diatur, tapi semuanya ada aturannya dalam Islam. Karena Islam tidak mengatur hubungan kita dengan Allah saja, tapi Islam mengatur hubungan kita dengan sesama. Inilah indahnya, luasnya Islam. Maka jangan sampai keliru. Kalau bapak yang hadir adalah pejabat, gua berhenti aja jadi pejabat, pengen zuhud, kagak benar. Kalau bapak-bapak ini dagang, lalu pengen berhenti dagang alasan zuhud, enggak benar. Bukan itu. Zuhud mah sikap hati, bukan sikap lahir. Akhlak batin, bukan akhlak lahir. Karena itu Syekh Nawawi Banten menyatakan az-zuhdu adamu ta'alluqil qalbi bil mali la adamul mali. Zuhud itu tidak naruh duit dalam hati, tidak musingin hati pada dunia, bukan tidak punya apa-apa. Kalau tidak punya apa-apa namanya kismin namanya. Tapi zuhud bukan miskin. Bisa aja bergelimangan harta, tapi bukan itu kebanggaan dia. Kebanggaan dia dekatnya dia dengan Allah. Dengan harta banyak yang diberi manfaat oleh dia. Ini yang dia terus minta kepada Allah supaya banyak memberi manfaat kepada orang banyak. Sebab Nabi menyatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia terbaik, manusia memberi banyak manfaat kepada orang banyak. Maka dengan jabatan, kalau jabatan kita tinggi, lalu jabatan itu digunakan untuk mengambil kebijakan yang pro rakyat, yang mensejahterakan rakyat, inilah namanya khairun nas anfa'uhum linnas. Jabatan bisa mendekatkan diri dengan Allah. Tapi bila perilakunya untuk menghukum orang, inilah namanya Namrud perilakunya. Maka bukan jabatan. Harta, ada Sulaiman, ada Qarun. Qarun menjadi cerita hubbud dunia. Nabi Sulaiman alaihissalam menjadi cerita Sayyiduz Zahidin. Padahal sama-sama punya harta. Yang satu mengerti sebagai jalan, jembatan, yang satu dijadikan tujuan. Dia bakal bangga bila duitnya banyak walaupun enggak ibadah. Ini namanya hubbud dunia indikatornya. Begitu. Dia senang kalau duitnya nambah meski ibadah dia tidak ada. Tapi orang yang zuhud adalah akan senang dengan duitnya nambah, makin banyak orang yang dia bantu. Bukan janji kalau itu lagi susah. Ya Allah, kalau gol saya mau umroh, mau ini, mau itu, mau ini, itu pakai kalau. Ini mah alasan ta'allul, bukan ta'lil. Enggak usah diomongin sama Allah, kata Allah PHP doang. Udah punya duit mau bukan itu, begitu. Inilah yang kemudian kita harus upayakan. Singkatnya, bobot amal dinilai bukan kuantiti tapi quality. Dan Islam bukan melihat bungkus tapi melihat isi. Walaupun sama-sama segelas, kalau air putih di cup berapa harganya? Berapa? Air mineral
Segelas 1.000, baik. Kita ganti air jeruk. Berapa segelas? 5.000. Kita ganti dengan madu. Segelas berapa? 150.000. Padahal gelasnya sama. Karena yang dinilai isi. Dan kita ngaji akhlak ini selalu belajar mendandani isi. Karena Allah tidak melihat tampilan, tapi yang Allah lihat adalah kalbunya, bagaimana hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayah kepada kita bersama. Dengan itu Allah buang dari hati kita akhlak-akhlak tercela semacam hubbud dunia, dan Allah isi hati kita dengan akhlak-akhlak terpuji semacam zuhud dan lainnya. Amin ya rabbal alamin. Bisirril Fatihah.